Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Hidayati, NIM 19101273200006. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo yang berarti belum tentu benar dan tesis yang berarti kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi besar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dengan seksama dan menetapkan anggapan dasar, maka ia perlu menguji. Ini disebut hipotesis. Yang kedua, ada jenis-jenis hipotesis, yaitu adapun jenis-jenis hipotesis, yaitu yang pertama ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif, antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Jenis hipotesis ini juga sering disebut sebagai hipotesis yang dilihat dari sifat variabel yang akan diuji. Yang kedua, ada hipotesis dilihat dari kategori rumusnya atau hipotesis statistik. Menurut Yatim Rianto tahun 1996, ada dua hipotesis statistik, yaitu hipotesis nihil atau null hipotesis yang biasa disingkat dengan HO, dan yang kedua ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis yang disingkat sebagai HA. Hipotesis nihil atau HO yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, ada hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Ditinjau dari keluasan dan lingkupnya dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian, sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabaran dari hipotesis mayor. Contoh hipotesis mayor adalah adanya hubungan antara keadaan sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas. Contoh hipotesis minor yaitu adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas. Dan yang lainnya ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas. Dan yang selanjutnya adanya hubungan antara kekayaan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas. Yang ketiga, ada karakteristik hipotesis yang baik. Mengutip dari pendapat Yatim Rianto yang mengatakan bahwa sebenarnya nilai atau harga suatu hipotesis tidak dapat diukur sebelum dilakukannya pengujian yang empiris. Namun demikian bukan berarti dalam perumusan hipotesis yang akan diuji dapat dilakukan semau peneliti. Ada beberapa kriteria tertentu yang memberikan ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, ada hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Suatu hipotesis harus merupakan penjelasan yang mungkin mengenai apa yang harus dijelaskan atau diterangkan. Yang kedua, ada hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Suatu hipotesis harus memprediksi hubungan antara dua variabel atau lebih.
Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis yang diajukan peneliti harus bersifat testability, artinya terdapat kemampuan untuk diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis hendaknya tidak bertentangan dengan teori atau hukum-hukum yang sebelumnya sudah mapan. Yang terakhir, hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif ini secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti hipotesis adalah orang yang telah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi ketimbang orang yang belum menikah. Contoh tersebut menunjukkan dengan jelas kalau ada hubungan antara status perkawinan dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Lalu ada hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel atau secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Contoh lainnya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Lalu ada hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif ini dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif ini adalah dugaan tentang dari rumusan masalah yang komparatif. Hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Lalu ada perumusan hipotesis. Di dalam hipotesis terkandung suatu ramalan. Ketetapan ramalan itu tergantung pada penguasaan peneliti itu atas ketetapan landasan teoritis dan juga generalisasi yang telah dibacakan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telaah pustaka. Menggali dan merumuskan hipotesis mempunyai seni tersendiri. Peneliti harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus pertama mempunyai banyak informasi, kedua mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam masalah yang diselidiki. Lalu ada juga mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Dan lalu ada juga pengujian hipotesis. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald Airy et al. Dalam Airy Furhan pada tahun 1982, yaitu bahwa untuk menguji hipotesis, peneliti perlu yang pertama menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Lalu yang kedua ada memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan akibat-akibat itu benar atau tidak. Lalu ada juga mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan saya dan teman saya tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan hipotesis ini yaitu sebuah jawaban sementara atas suatu penelitian yang dimana jawaban tersebut masih memerlukan pembuktian yang empiris, yang penelitiannya yang dilakukan sebenarnya tidak semata-mata ditunjukkan untuk hipotesis yang diajukan, tetapi harus menemukan fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Dan juga ada 3 jenis hipotesis, yaitu pertama hipotesis dilihat dari kategori rumusannya, hipotesis dilihat dari sifat variabel yang akan diuji, dan juga hipotesis ini harus dilihat dari keluasan atau ruang lingkup variabel yang akan diuji. Dan dalam menemukan hipotesis, tentunya peneliti juga harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik hipotesis yang baik seperti apa, dan bagaimana merumuskan hipotesisnya dengan benar.
Dan hal ini sudah dijelaskan sebelum kriteria dan perumusan hipotesis yang baik dan benar. Tentunya mempunyai tahapan-tahapan. Setelah merumuskan hipotesis itu, ada juga yang disebut dengan pengujian hipotesis. Nah, disinilah pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis yang diteliti terbukti atau tidak, atau hipotesisnya bisa diterima atau tidak. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang hipotesis dan juga macam-macam hipotesis dan juga jenis-jenisnya. Jika ada kesalahan atau pengucapan dalam penjelasan kami, mohon maaf dan mohon dapat dimaklumi. Ya, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.